Kamu itu cuma numpang harta. Suara mertua meledak seperti petir, memantul di dinding ruang tamu yang penuh foto keluarga. Kamu mandul. Anak saya tidak bisa punya keturunan gara-gara kamu. Sahut ipar, menunjuk tepat ke wajahku. Adik ipar hampir keracunan karena obat yang kamu kasih. Kamu sengaja, kan, mau menghancurkan keluarga ini? Suara lain menyusul, membuat napasku tercekat. Namaku Arini. Usia 30 tahun. Aku menikah dengan Raka. Lelaki 24 tahun yang wajahnya selalu terasa seperti pagi. Hangat, ringan, dan memberi harapan. Hari ini seharusnya pertemuan keluarga yang sederhana. Nyatanya, kalimat-kalimat yang tajam itu menetes seperti hujan asam. Sebelum kita mulai, bantu dukung cerita ini dengan like dan subscribe, ya. Dan tulis di kolom komentar, kamu berasal dari kota mana. Senang sekali bisa mengenal sahabat-sahabat pendengar semua. Aku berdiri tegak, tidak untuk melawan, melainkan untuk tidak roboh. Di sebelahku, Raka menggenggam tanganku. Genggaman yang biasanya menenangkan, kini terasa ragu. Ia menatapku sekilas, tatapan yang berusaha mengatakan tenang, tetapi sorot matanya terangkat ke arah ibunya. Di sana ada ketakutan lain, takut mengecewakan darah dagingnya sendiri. Bu, Raka berdeham. Tolong, kita bicarakan baik-baik. Baik-baik? Mertua tertawa pendek, kering, seperti lembar kertas yang diremas. Kamu sudah kami sekolahkan, kami besarkan. Kamu malah menikah dengan perempuan yang lebih tua, yang jelas-jelas mengincar harta keluarga. Apa itu namanya baik-baik? Aku menarik napas perlahan. Aku tidak kaya raya, tetapi Tuhan memberiku cukup. Sebelum menikah, aku sudah mapan di sebuah perusahaan konsultan. Tabungan kami, rumah kontrakan kecil yang rapi, bahkan beberapa perabot, semuanya kubeli dari hasil kerja keras bertahun-tahun. Lelaki yang kunikahi bukan dompet berjalan. Ya adalah Raka. Titik. Maaf, Bu, kataku lembut. Saya tidak pernah meminta apapun dari keluarga ini. Kalau soal biaya adik yang sakit, saya sudah cukup. Iparku, Dina mengangkat tangan seolah menghentikan musik. Kamu sudah bikin adik kami masuk rumah sakit. Jangan lagi pura-pura baik, aku memutar otak. Aku hanya memberikan vitamin dan mengingatkan jadwal obat yang diresepkan dokter. Tidak lebih ma tidak kurang. Namun, ketika orang memilih percaya pada ketakutan, logika adalah pintu yang sulit dibuka. Aku mengenal Raka di perpustakaan kota. Aku datang karena butuh suasana tenang untuk menyusun laporan. Ia datang karena wifi gratis dan rak film yang menyimpan judul-judul klasik. Kami berselisih di lorong, berdebat kecil soal film mana yang pantas disebut legendaris. Ia menyebut sebuah film jalanan. Aku menjagokan drama keluarga yang tenang. Ia tersenyum, aku terkekeh. Perdebatan berubah menjadi kopi. Kopi berubah menjadi percakapan panjang. Dan percakapan panjang, tanpa disadari, menjadi kebiasaan yang kurindukan setiap sore. Saat ia melamarku, dunia tidak tiba-tiba menjadi lebih mudah. Kami tahu, jarak usia 6 tahun belum tentu diterima semua orang. Tapi cinta ketika ditopang niat yang jernih adalah langkah yang masih patut dicoba. Kami menikah sederhana. Akad di masjid kecil, makan siang bersama teman-teman dekat, pelukan bibi-bibi ramah yang mencium pipi sambil mengucap doa. Bulan-bulan awal pernikahan, kami seperti dua anak yang belajar menulis ulang hidup. Dari cara menggantung handuk sampai selera tontonan, dari selera makanan pedas sampai siapa yang duluan mencuci piring. Tidak selalu mulus, namun selalu ada tawa di sela-selanya. Kami menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan. Aku memperkenalkan Raka pada konsistensi. Raka memperkenalkanku pada jeda, kemewahan yang sering kulupa. Masalah mulai terasa setelah ulang tahun pertama pernikahan. Kapan nih? Tanya tetangga, menunjuk perutku sambil bercanda. Ku coba tersenyum. Aku tidak tersinggung. Hidup punya jadwalnya. Kami juga tidak menunda. Kami hanya sabar. Namun kabar-kabar kecil yang awalnya terdengar seperti gurauan berubah menjadi bisik-bisik di belakang punggung. Mandul, ya? Makanya cari yang satu umur. Lelaki muda itu biasanya gampang dibujuk. Mungkin dipakai guna-guna. Aku tidak percaya sulap yang bisa memaksa hati. Aku percaya kebiasaan baik yang merawat perasaan. Tapi di luar sana, fitnah sering dipakai untuk mengukur sesuatu yang tak ingin mereka pahami. Malam ini, undangan makan keluarga menjadi panggung yang tidak kuminta. Kami datang tepat waktu membawa puding kesukaan mertua. Meja sudah tertata rapi. Piring-piring porselen berkilau di bawah lampu gantung. Aroma sup iga menguar, bercampur hangatnya nasi baru matang. Seharusnya ini malam yang nyaman. Begitu duduk, nada-nada dingin mulai terdengar. Arini, kata mertua, kamu kerja terus. Rumah bagaimana? Anak kapan? Insya Allah, Bu, jawabku pelan.
Kami berikhtiar. Kami juga periksa. Kamu periksa. Hasilnya apa? Dokter bilang semuanya baik. Tinggal menunggu waktu. Aku menatap piring, lalu menatap Raka sebentar. Menunggu waktu? Iparku tertawa kecil. Atau menunggu warisan? Biar jelas, ya. Kalau kamu mengincar harta keluarga, kamu salah rumah. Kita semua kerja keras. Tidak ada yang gratis. Raka meletakkan sendoknya. Dina tolong. Raka kamu diam, sahut mertua. Ibu yang bicara. Aku menyandarkan punggung, berusaha menjaga suara tetap sejuk. Saya tidak pernah meminta apapun. Kalau ibu berkenan, izinkan saya tetap menghormati keluarga ini dengan cara saya. Jujur dan tidak merepotkan. Tidak merepotkan, Dina mengangkat alis. Adik kita sakit semalam, kamu yang mengingatkannya minum obat, lalu dia muntah-muntah. Gula darahnya turun. Dokter bilang ada obat yang ketukar. Aku berkedip. Obatnya ada di kotak, sesuai resep. Saya hanya mengingatkan jam minumnya. Jangan cari alasan. Suara paman terdengar dari ujung meja. Kita semua lihat kamu yang pegang kotak itu. Aku mengingat kembali detik-detik semalam. Aku datang ke rumah mertua, menaruh vitamin di meja, menjemput Raka pulang, dan kotak obat itu memang sempat kupegang ketika menata ulang hari dan jamnya. Agar lebih tertib kupikir. Niat yang sederhana dapat berubah menjadi bumerang jika hati orang lain sudah menetapkan palu sebelum sidang dimulai. Bu, Raka bicara lagi. Suaranya lebih tenang. Izinkan kami cek bersama. Jangan menuduh dulu. Cek apa? Fakta sudah ada, jawab mertua. Dan satu lagi, kalau sampai kami tahu kamu hanya mengincar harta, jangan berharap kamu tetap menjadi bagian dari keluarga ini. Aku menatap wajah-wajah yang, dalam foto-foto di dinding tampak hangat dan tertawa. Malam ini, senyum itu seperti topeng yang tertinggal di rak. Aku ingin berkata bahwa uang bukan alasan kami menikah. Aku ingin bercerita bahwa Raka menemani malam-malamku yang panjang ketika ayah sakit. Bahwa ia menempuh 2 jam perjalanan hanya untuk mengantarku makan siang ketika aku lupa makan. Tapi kisah-kisah lembut sering tak terdengar oleh telinga yang sedang marah. Aku memilih diam. Diam yang bukan kalah, melainkan cara untuk tidak menambahi api. Setelah makan malam yang terasa seperti sidang, kami berpamitan lebih cepat. Di mobil, Raka memutar kunci, tetapi tidak langsung menyalakan mesin. Ia menatap setir lama. Aku minta maaf, katanya. Apa yang kamu minta maafkan? Suaraku pelan. Seharusnya aku lebih jelas membelamu. Aku menggeleng. Kamu sudah bicara. Bagaimana hanya belum siap mendengar. Aku tahu ibu keras. Tapi beliau tidak jahat. Dia cuma takut kehilanganku. Kehilanganmu? Aku tersenyum hambar. Aku juga takut kehilanganku, Rak. Tapi kehilangan yang lebih kupikirkan malam ini adalah jangan sampai aku kehilangan diriku sendiri. Ia memutar tubuh, menatapku. Maksudmu? Maksudku aku bisa menunggu disukai. Aku bisa menunggu dipercaya. Aku bisa menunggu mereka paham bahwa aku mencintaimu tanpa syarat. Tapi aku tidak bisa menunggu kalau aku harus berhenti menjadi diriku demi diterima. Hening menggelayut. Di luar, lampu jalan meneteskan cahaya ke kaca depan. Raka meraih tanganku. Kita ke dokter lagi. Kita buktikan soal kesehatan itu. Dan soal obat, aku akan tanya Dina baik-baik. Ada yang tidak beres. Kepalaku mengangguk pelan. Terima kasih. Dan satu lagi. Raka menelan ludah. Kalau nanti ada masa ketika kamu merasa tidak kuat, katakan. Jangan memendam. Aku menatapnya. Aku akan berkata, sebelum aku retak. Ia tersenyum pendek. Kita pulang ya? Kami pulang. Malam menutup tanpa janji indah. Tetapi dengan tekad yang lebih jelas. Di rumah, aku mandi air hangat, mengenakan piyama, lalu duduk di meja kecil dekat jendela. Kutarik buku catatan. Kucoba menulis, bukan untuk mengabadikan luka, tetapi untuk meluruskan hatiku. Hal-hal yang kutulis malam itu, aku menikah karena cinta, bukan karena harta. Kesehatanku dan Raka akan kami jaga bersama. Fitnah tidak akan mengubah siapa aku. Aku memilih jujur pada diri sendiri. Bahkan jika harus berjalan pelan. Sebelum tidur, ponselku bergetar. Pesan dari nomor yang tidak kusimpan. Jangan sok suci. Kalau tidak mau keluarga kami marah, mengaku saja. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada salam. Hanya satu kalimat yang disusun untuk menambahkan beban di bahuku. Aku menutup layar. Kutarik napas panjang, lalu mematikannya. Besok kita ke klinik, kataku pada diri sendiri, setengah berbisik. Kita mulai dari hal yang bisa kita kendalikan. Pagi berikutnya, klinik terasa tenang. Aroma antiseptik yang bersih, kursi tunggu yang rapi, sapa perawat yang ramah. Dokter menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan. Tidak ada yang menakutkan. Tidak ada yang menghakimi.
Hanya data, angka, dan rencana. Sesekali, Raka melirikku, seolah memastikan aku tidak gentar. Aku membalas dengan senyum kecil. Aku baik-baik saja. Usai pemeriksaan, kami duduk di taman kecil di samping klinik. Raka mengeluarkan sepotong roti dari tasnya. Sarapan kedua, katanya berusaha bercanda. Aku menggigit pelan. Makasih. Kamu mengantuk? Tanyanya, tidak. Aku hanya mengumpulkan tenaga. Untuk apa? Untuk pulang. Ia tahu maksudku. Pulang bukan sekadar memasuki rumah. Pulang berarti kembali ke perbincangan yang belum selesai. Pulang berarti masih ada dinding yang harus diberi jendela. Siang itu, ponsel Raka bergetar. Sebuah pesan dari sahabat lamanya yang kebetulan bekerja di apotek dekat rumah mertua. Rak, maaf nimbrung. Tulis sahabatnya. Tadi malam ada yang beli obat pengganti untuk adikmu. Dosisnya beda. Katanya dokter ganti resep. Tapi kami tidak menerima salinan resep itu. Raka menatap layar agak lama. Lalu menatapku. Ini penting, katanya pelan. Aku mengangguk. Kita tidak menuduh. Kita cek. Kami tidak ingin memperbesar prasangka. Tapi kebenaran harus dicari agar luka tidak bertambah. Raka menelepon pelan, bertanya baik-baik, mencatat jam pembelian, siapa yang datang, apa yang dikatakan, semua dicatat rapi. Bukan untuk melawan siapapun, melainkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sore menjelang. Kami memutuskan singgah ke rumah ibuku sebentar. Ibuku menyambut seperti biasa. Memeluk, menatap, dan memasakkan teh manis hangat. Di sana, rumah terasa rumah, tanpa syarat dan tanpa penilaian. Bu, kataku, kalau suatu hari aku harus memilih antara bertahan dan pergi, apa yang harus kulakukan? Ibuku tidak langsung menjawab. Ia memegang tanganku. Ibu jarinya mengusap punggung tanganku perlahan. Kamu perempuan yang kuat, Rin. Kuat bukan berarti memikul semua. Kuat adalah tahu kapan menaruh beban dan kapan meminta tolong. Aku menunduk. Aku takut salah langkah. Langkah yang salah adalah langkah yang tidak kamu kehendaki. Selama kamu jujur pada hatimu, Tuhan akan jaga. Ibuku tersenyum. Dan ingat, rumah tangga dibangun berdua. Kalau kamu sendirian yang memikul, itu namanya bukan rumah, itu namanya gudang. Aku tertawa kecil, melelehkan tegang di bahu. Kata-kata ibu selalu menemukan celah untuk masuk. Malam kembali turun. Di perjalanan pulang, Raka memegang kemudi dengan mantap. Besok sore aku mau bicara dengan ibu dan Dina, katanya. Tidak dengan marah, tapi dengan data. Kalau memang ada yang tertukar di obat, kita harus tahu bagaimana kejadiannya. Aku mengangguk. Aku di sampingmu. Ia tersenyum. Selalu. Mobil kami menyusuri jalan yang diterangi lampu kuning. Di kejauhan rumah mertua berdiri hening. Di balik pintu itu, ada cerita yang masih menunggu disinari. Aku menegakkan punggung, aku bukan musuh. Aku istri yang mencintai suaminya, menaruh hormat pada keluarganya, dan menjaga diriku sendiri. Jika kebenaran butuh waktu, aku siap berjalan kaki. Jika kebenaran butuh saksi, aku akan bicara pelan dan jelas. Jika kebenaran butuh keberanian, aku sudah menyiapkannya sejak hari aku mengucapkan akad. Ku ketik pesan singkat kepada Raka, meski ia duduk di kursi pengemudi di depanku. Apapun yang terjadi besok, kita pegang tangan Tia. Ia melihat layar tertawa kecil, lalu mengangkat tangannya dari persneling. Kuurai jemariku dan meraihnya. Genggaman itu kembali hangat. Di depan pagar, Raka menurunkan kecepatan. Pintu pagar bergerak, pelan, seperti mata yang hendak terbuka. Dan saat ban mobil menyentuh halaman, pintu rumah terbuka lebar. Dina berdiri di ambang, wajahnya tegang. Di belakangnya, mertua menatap kami dengan sorot yang sulit kubaca. Masuk, kata Dina, suaranya datar. Kita perlu bicara. Sekarang, aku menelan ludah. Bab ini belum selesai, rupanya. Malam menyiapkan panggung berikutnya. Aku meremas tangan Raka sekali lagi. Bukan untuk meminta diselamatkan, melainkan untuk mengingatkannya. Kita datang berdua, dan kita akan berdiri berdua. Sudah jelas, Bu. Aku tidak percaya sama dia lagi. Suara Dina, iparku, terdengar keras begitu kami memasuki ruang tamu. Aku dan Raka baru saja duduk, tapi suasana langsung panas. Di meja ada beberapa botol obat kosong, sengaja ditaruh di depan semua orang, seolah bukti kesalahan yang tak bisa disangkal. Mertua menatapku tajam. Arini, kamu pikir kami tidak tahu? Anak saya sakit makin parah sejak kamu ikut-ikutan mengurus obatnya. Kalau benar-benar peduli, kenapa harus sampai muntah-muntah begitu? Atau jangan-jangan kamu sengaja? Dadaku sesak. Aku ingin menjawab, tapi lidahku kaku. Rasanya sia-sia, karena apapun yang kukatakan hanya akan diputar balikkan. Bu, tolong jangan menuduh.
Raka mencoba menengahi. Aku yakin Arini tidak mungkin berniat jahat. Tidak mungkin? Kamu terlalu buta, Raka. Suara paman terdengar dari kursi sudut. Sejak awal kami sudah bilang, dia menikahimu hanya karena uang. Sekarang terbukti, dia juga berbahaya untuk keluarga ini. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Tatapan penuh curiga. Sorot mata yang mengiris seperti pisau. Seakan aku bukan manusia, melainkan musuh yang harus dimusnahkan. Kalau memang mau harta, katakan saja, sahut Dina lagi. Jangan pura-pura jadi istri baik. Semua orang tahu, kamu menikah dengan Raka karena status dan uang keluarga ini. Aku menahan air mata, bukan karena tuduhan itu benar, tapi karena mereka sama sekali tidak melihat siapa diriku yang sesungguhnya. Aku yang sejak awal rela membantu biaya kuliah Dina. Aku yang diam-diam menutupi kekurangan belanja bulanan mertua dengan uangku sendiri. Tapi semua itu dianggap angin lalu. Dina, cukup. Suara Raka meninggi, kali ini dengan nada yang jarang kudengar. Arini bukan seperti yang kamu tuduhkan. Aku yang memilih menikahinya. Jangan hina dia seperti ini. Namun, bukannya tenang, suasana semakin gaduh. Kamu terlalu dibutakan cinta, Raka. Lihatlah kenyataan. Dia lebih tua darimu. Dia tidak bisa memberi keturunan. Dia hanya membawa masalah. Mertua meledak. Kalimat demi kalimatnya menghantam telingaku. Mandul. Kata itu bergema di kepalaku. Rasanya seperti palu godam yang menghantam dada. Seolah semua usahaku selama setahun menikah dianggap gagal, hanya karena belum ada tangisan bayi di rumah ini. Aku mencoba berbicara, suaraku bergetar. Bu, kami sudah periksa ke dokter. Kondisi kami sehat. Belum diberi keturunan bukan berarti saya mandul. Mohon jangan berkata seperti itu. Tutup mulutmu, bentak mertua. Kalau kamu benar sehat, kenapa sampai sekarang kosong? Atau mungkin kamu berbohong? Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Bukan karena kalah, tapi karena perihnya fitnah yang menusuk dari orang yang seharusnya merangkulku sebagai bagian keluarga. Raka memeluk bahuku, mencoba menguatkan. Arini tidak salah. Aku yang minta dia membantu urus obat kemarin. Kalau ada yang terjadi pada adikku, jangan salahkan dia. Tapi kalimat itu tidak mengubah apapun. Suasana tetap panas. Semua telunjuk tetap tertuju padaku. Seakan hanya ada satu kambing hitam dalam keluarga besar ini. Aku. Malam itu, di kamar kami yang sepi, aku duduk di tepi ranjang. Raka menatapku lama. Aku minta maaf, Rin. Seharusnya aku bisa lebih tegas membelamu. Aku menggeleng. Kamu sudah berusaha, Rak. Mereka memang sudah menaruh prasangka sejak awal. Apapun yang kita lakukan tetap salah di mata mereka. Raka menggenggam tanganku erat. Aku tidak akan biarkan mereka menghancurkanmu. Kita akan hadapi semua ini bersama. Percayalah, kebenaran akan muncul. Aku tersenyum tipis meski hatiku masih perih. Aku percaya padamu. Tapi aku juga takut, Rak. Takut kalau kebencian mereka semakin besar. Ia mendekapku. Selama aku ada, kamu tidak sendiri. Aku menutup mata. Dalam pelukan itu ada hangat yang menahan retakku. Namun jauh di dalam hati, aku tahu badai baru saja dimulai. Tuduhan mandul, perebut harta, dan peracunan hanyalah awal. Aku bisa merasakan. Ke depan akan ada ujian yang lebih berat menanti. Pagi itu, matahari menembus tirai kamar. Aku membuka mata dengan kepala berat, masih memikirkan ucapan pedas mertua semalam. Kata mandul dan perebut harta terus berputar di kepalaku. Aku beranjak ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk Raka. Roti panggang, telur mata sapi, dan teh hangat. Tapi entah kenapa tanganku bergetar. Air mata tiba-tiba jatuh ke piring. Aku cepat-cepat menghapusnya sebelum Raka melihat. Saat duduk bersama di meja makan, Raka mencoba tersenyum. Sarapan buatanmu selalu enak, Rin. Aku hanya mengangguk, berusaha membalas senyumnya. Tapi luka semalam terlalu dalam untuk bisa kulupakan begitu saja. Siang itu, kami mendapat undangan makan siang di rumah mertua lagi. Aku sudah enggan datang, tapi Raka memintaku menemaninya. Kalau kita tidak hadir, justru mereka semakin yakin dengan tuduhan mereka, katanya. Aku menuruti, meski hati berat. Begitu sampai, aku langsung merasakan hawa dingin yang menusuk. Semua mata menatapku, tapi tidak ada sapaan hangat. Hanya bisik-bisik lirih yang jelas-jelas ditujukan kepadaku. Lihat, datang lagi. Seolah tidak ada rasa malu. Kasihan Raka. Masih muda sudah terseret perempuan seperti itu. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku tersenyum kecil, menunduk, dan duduk di samping Raka. Tapi di dalam hatiku, suara-suara itu menancap seperti duri. Makan siang baru saja dimulai ketika mertua membuka percakapan. Arini, kamu tahu diri sedikit.
Jangan terlalu mengatur Raka. Dia itu masih muda, masih bisa sukses. Jangan kamu ikat dengan segala aturanmu. Aku menelan ludah, mencoba tenang. Bu, saya tidak pernah mengatur Raka. Kami hanya saling mendukung. Dukung? Atau kendalikan? Sahut Dina dengan nada sinis. Kami semua tahu gajimu lebih besar dari Raka. Jangan-jangan kamu yang mengatur semua keputusan rumah tangga. Raka, benar begitu. Raka menatap adiknya lalu menatapku. Tidak, Dina. Kami saling berbagi. Arini tidak pernah mengaturku. Ah, kamu pasti dibutakan cinta. Wanita yang lebih tua biasanya licik. Mereka tahu cara memikat, lalu pelan-pelan menguasai segalanya. Sambung paman dengan suara dingin. Aku terdiam. Suasana meja makan itu terasa seperti ruang pengadilan. Semua orang menjadi hakim, sementara aku terdakwa yang sudah diputuskan bersalah sebelum sidang dimulai. Malam berikutnya, gosip mulai menyebar ke tetangga. Aku mendengar sendiri bisikan dari warung dekat rumah. Katanya, Arini itu pelit. Semua uang dipegang sendiri. Benar, suaminya cuma jadi boneka. Aneh juga, sudah setahun menikah kok belum ada anak. Jangan-jangan memang mandul. Aku menunduk menahan air mata. Aku datang ke warung hanya untuk membeli gula, tapi pulang dengan hati remuk. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Setiap kali aku datang ke rumah mertua, selalu ada hinaan baru. Kadang aku dituduh tidak becus mengurus rumah. Kadang aku dibanding-bandingkan dengan mantan pacar Raka. Kalau dulu Raka menikah dengan yang itu, pasti sudah punya anak sekarang, kata seorang bibi, tanpa rasa bersalah. Aku mencoba tetap sabar. Aku percaya badai pasti berlalu, tapi ketika mertua mengusirku di depan semua keluarga saat acara ulang tahunnya, sabarku hampir habis. Pergi dari sini, Arini. Kamu tidak pantas ada di rumah ini. Suara mertua lantang membuat semua tamu terdiam. Aku berdiri kaku. Wajahku panas. Tanganku gemetar. Semua mata menatapku. Sebagian iba, sebagian puas. Raka buru-buru berdiri, menarik tanganku. Bu, cukup! Jangan keterlaluan. Tapi ucapannya tenggelam di antara teriakan dan bisikan keluarga yang menuduhku dengan kata-kata yang lebih kejam. Aku melangkah keluar rumah dengan hati yang hancur. Di luar, angin malam bertiup dingin. Aku menatap langit, bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus menanggung semua ini? Malam itu, setelah kejadian memalukan di ulang tahun mertua, aku hanya bisa menangis di pelukan Raka. Kata-kata hinaan yang dilemparkan di depan banyak orang masih terngiang jelas di telinga. Rasanya seperti luka yang diukir permanen di hati. Namun semesta tidak pernah tidur. Perlahan, kebenaran mulai menampakkan dirinya. Pagi berikutnya, Raka mendapat telepon dari sahabat lamanya yang bekerja di apotek dekat rumah mertua. Suaranya terdengar ragu. Rak, aku tidak enak sebenarnya, tapi aku harus bilang, semalam ada yang membeli obat pengganti untuk adikmu. Dosisnya berbeda dengan resep dokter. Katanya resep baru, tapi tidak ada surat resmi. Aku khawatir ada yang salah. Raka terdiam, matanya membesar. Aku yang duduk di sampingnya ikut mendengar suara lirih dari telepon itu. Jantungku berdegup kencang. Selama ini aku yang dituduh meracuni, padahal mungkin ada orang lain yang justru bermain di belakang. Setelah menutup telepon, Raka menggenggam tanganku. Rin, kita tidak boleh diam. Aku akan cari tahu siapa yang membeli obat itu. Aku mengangguk pelan. Ya, Rak, tapi kita lakukan dengan tenang. Jangan terburu-buru. Siang harinya, Raka sengaja pulang lebih awal dan langsung menuju apotek. Petugas mengonfirmasi bahwa benar ada seseorang dari keluarga kami yang membeli obat tanpa resep. Dan orang itu adalah Dina, adik ipar yang selama ini paling keras menuduhku. Raka pulang dengan wajah muram. Rin, ternyata benar. Dina yang membeli obat itu. Aku tidak tahu apa tujuannya. Tapi semua fitnah tentangmu jelas-jelas salah. Aku terdiam lama. Perasaan bercampur aduk. Antara lega karena kebenaran mulai terlihat, dan sakit hati karena ternyata keluarga sendiri yang tega melakukan itu. Beberapa hari kemudian, badai baru datang. Raka mengalami kecelakaan kecil saat perjalanan pulang kerja. Motornya terserempet mobil yang melaju kencang. Ia harus dirawat di rumah sakit. Aku panik, tapi juga langsung sigap. Aku menemaninya di ruang rawat, siang dan malam. Tanpa peduli rasa lelah, aku mengurus administrasi, mengatur jadwal obat, bahkan menyuapi makanan ketika tangannya lemah. Di sisi lain, keluarga suamiku tetap tidak percaya. Mereka justru menuduhku berpura-pura baik. Kamu merawat dia karena takut rahasiamu terbongkar. Ucap mertua dengan nada sinis saat datang menjenguk. Kami tahu, kamu hanya ingin terlihat malaikat, padahal sebenarnya licik. Sambung bibi dengan wajah mencibir. Aku menahan diri untuk tidak menangis. Bukan karena aku tidak sakit hati,
tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa lebih kuat daripada fitnah. Namun di dalam hati aku berdoa keras, Tuhan tunjukkanlah kebenaran. Jangan biarkan aku terus difitnah. Bukalah mata mereka yang selama ini buta oleh kebencian. Malam itu, ketika keluarga sudah pulang dan hanya ada aku serta Raka di kamar rawat, ia menggenggam tanganku dengan lemah. Rin, maaf kalau aku sering ragu. Aku tahu kamu tidak bersalah. Aku percaya padamu. Air mataku jatuh, menetes di tangannya. Rak, aku tidak butuh apapun dari mereka. Aku hanya ingin kamu sehat. Itu saja. Raka tersenyum samar. Kamu terlalu baik. Bahkan setelah semua tuduhan itu, kamu masih mau merawatku. Aku menggeleng. Cinta tidak pernah butuh alasan. Aku mencintaimu, dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, kebenaran akhirnya terbongkar. Dokter menemukan bahwa obat yang diminum adik ipar memang tidak sesuai resep. Saat ditanya, Dina tidak bisa mengelak. Ia akhirnya mengaku bahwa dialah yang menukar obat demi alasan sepele. Ia ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli barang mewah, jadi ia memilih obat generik yang lebih murah. Semua orang terkejut. Keluarga besar mendadak hening. Semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadaku runtuh seketika. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Bukan air mata bahagia, tapi air mata lega. Kebenaran memang sering terlambat, tapi ia selalu datang pada waktunya. Kamar rumah sakit masih terasa dingin meski selimut sudah menutupi tubuh Raka. Suara mesin monitor berdetak pelan, seolah ikut mengiringi napasnya yang belum sepenuhnya pulih. Aku duduk di kursi samping ranjang, menatap wajahnya yang pucat. Hati ini terasa perih. Tapi aku tidak boleh terlihat rapuh. Sejak kecelakaan itu, aku tidak pernah meninggalkan Raka. Siang dan malam, aku ada di sisinya. Aku menyuapi makanan, menyeka keringat, bahkan membacakan doa-doa kecil saat ia tidur. Aku ingin ia tahu bahwa cintaku tidak pernah berubah, meski dunia terus melemparkan fitnah kepadaku. Namun ujian rupanya belum selesai. Sore itu, keluarga besar datang menjenguk. Alih-alih mengucapkan terima kasih, kata-kata yang keluar justru membuat dadaku sesak. Kamu merawatnya hanya supaya terlihat baik di mata orang, ucap mertua dengan tatapan tajam. Benar, jangan kira kami percaya dengan sandiwara ini, sambung Bibi, menyilangkan tangan di dada. Kalau Raka kenapa-kenapa semua orang tahu itu karena kamu. Suara paman menambah luka. Aku menunduk menahan air mata yang sudah menggenang. Rasanya tidak adil. Aku yang mengorbankan waktu dan tenaga. Aku yang menahan kantuk dan lelah. Justru tetap dianggap berbohong. Raka yang mendengar suara-suara itu mencoba bicara, meski suaranya lemah. Sudah. Jangan salahkan Arini lagi. Dia yang paling setia di sampingku. Namun, kata-katanya tidak digubris. Mereka tetap menatapku dengan curiga. Hari-hari berikutnya aku tetap bertahan. Meski tubuhku lelah, aku terus mendampingi Raka. Aku percaya, cinta yang tulus pasti akan kuat menghadapi ujian. Tapi di dalam hati, ada rasa takut yang semakin besar. Bagaimana jika kebencian keluarga tidak pernah reda? Tetangga-tetangga yang tahu keadaanku mulai memberi semangat. Sabar, Bu Arini. Kami lihat sendiri, ibu yang paling rajin menjaga Mas Raka. Semoga mereka sadar nanti. Dukungan itu membuatku sedikit lega. Ternyata masih ada mata yang melihat kebenaran. Masih ada telinga yang mendengar dengan jujur. Beberapa hari kemudian, dokter memanggil kami sekeluarga ke ruangannya. Wajahnya serius, membuat jantungku berdegup cepat. Pak Raka butuh istirahat total. Kondisinya bisa pulih. Tapi harus ada yang benar-benar menjaga pola makan, obat, dan jadwal kontrol. Kalau sampai lalai, risikonya besar. Ruangan mendadak hening. Semua orang terdiam, termasuk mertua yang biasanya banyak bicara. Aku langsung mengangguk tegas. Dokter, saya siap. Saya akan merawat suami saya dengan baik. Mertua menoleh dengan wajah tidak puas. Jangan-jangan kamu hanya mau terlihat berjasa di depan dokter. Aku menarik napas panjang, menahan diri. Bu, saya tidak butuh terlihat berjasa. Saya hanya ingin Raka sembuh. Itu saja. Dokter menatap kami satu persatu. Saya tidak tahu masalah keluarga ini. Tapi dari catatan saya, selama ini yang paling rajin mendampingi dan mengikuti arahan perawat adalah Ibu Arini. Tolong hargai usahanya. Kata-kata dokter itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Aku tidak sendiri. Ada suara lain yang membenarkan pengorbananku. Malamnya aku duduk di samping ranjang Raka.
Ia menatapku dengan mata yang masih lemah, tapi penuh rasa syukur. Rin, suaranya pelan. Kalau bukan kamu, aku mungkin tidak bisa bertahan sampai sekarang. Air mataku menetes. Aku menggenggam tangannya erat. Jangan bicara begitu. Kamu pasti sembuh. Aku akan selalu ada di sisimu. Ia tersenyum samar. Aku bangga punya istri sepertimu. Maaf, kalau aku belum bisa melindungimu dari keluargaku sendiri. Aku menggeleng, menahan tangis. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku mencintaimu, dan itu cukup bagiku. Dalam hati aku berdoa. Semoga Tuhan segera membuka mata semua orang, agar mereka melihat siapa sebenarnya yang benar-benar tulus dalam keluarga ini. Pagi itu, udara rumah sakit terasa berbeda. Aku sedang membereskan selimut Raka ketika pintu kamar diketuk. Dina masuk dengan wajah gelisah, membawa sebuah map coklat di tangannya. Ia menunduk, tidak berani menatapku. Arini, suaranya bergetar. Aku ingin bicara. Aku menoleh menunggu. Raka yang masih terbaring ikut memandang adiknya dengan tatapan penuh tanda tanya. Dina membuka map itu. Di dalamnya ada struk pembelian obat, lengkap dengan catatan apotek. Suaranya lirih ketika mengaku. Obat adik waktu itu, aku yang menukar. Aku ingin beli tas baru, jadi uangnya aku sisihkan. Aku pikir tidak akan ada masalah kalau pakai obat generik, tapi ternyata adik malah sakit parah. Aku takut, makanya aku tuduh ke Arini. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara monitor jantung yang terdengar. Aku menutup mulut, menahan isak yang hampir pecah. Raka menghela napas panjang. Jadi semua fitnah itu hanya untuk menutupi kesalahanmu, Din. Air mata Dina jatuh. Aku menyesal, Kak, tapi sudah terlanjur. Semua orang percaya fitnah itu. Aku menunduk, hatiku campur aduk. Ada lega karena kebenaran akhirnya muncul, tapi juga perih karena tuduhan kejam yang sudah melukai harga diriku begitu dalam. Beberapa hari kemudian, kebenaran itu terbongkar di depan keluarga besar. Semua bukti diperlihatkan. Dokter bahkan menegaskan bahwa obat yang diminum adik ipar memang tidak sesuai resep asli. Semua mata terbelalak, suasana ruang keluarga mendadak hening. Mertua menatap Dina dengan marah. Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Dina menangis terseduh, berlutut di lantai. Maaf, Bu. Maafkan aku. Aku tidak berpikir sejauh itu. Aku hanya berdiri diam di pojok ruangan. Pandangan semua orang bergantian menatapku. Mereka baru menyadari betapa salahnya tuduhan yang selama ini ditujukan kepadaku. Arini, suara mertua bergetar. Ternyata kamu tidak bersalah. Selama ini ibu salah menilaimu. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan emosi. Saya tidak butuh pembuktian untuk diri saya. Bu, saya hanya ingin keluarga ini berhenti saling menyakiti. Malam harinya, saat semua orang sudah pulang, aku kembali duduk di samping ranjang Raka. Ia menggenggam tanganku dengan erat. Kamu benar-benar luar biasa, Rin. Setelah semua fitnah itu, kamu masih bisa tetap sabar. Aku tersenyum tipis. Aku tidak sabar, Rak. Aku hanya percaya, kebenaran pasti akan muncul. Mungkin terlambat, tapi tidak pernah hilang. Ia menatapku penuh haru. Kalau nanti aku sembuh, aku akan buktikan pada semua orang. Aku akan berdiri di depan mereka dan mengatakan, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Air mataku menetes. Aku mengusap pipinya perlahan. Tidak perlu membuktikan apapun. Cukup sembuh. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Hari berikutnya, kondisi Raka perlahan membaik. Ia bisa duduk, mulai belajar berjalan dengan bantuan perawat. Semua orang yang dulu menuduhku kini melihat dengan mata kepala sendiri. Aku yang setia mendampingi, aku yang menyiapkan makanannya. Aku yang sabar menungguinya di setiap malam panjang. Hati kecilku berkata, inilah titik baliknya. Inilah saatnya kebenaran menggantikan fitnah. Hari itu, rumah mertua penuh dengan wajah-wajah yang dulu menatapku dengan kebencian. Namun kali ini sorot mata mereka berbeda. Tidak lagi tajam, tidak lagi penuh curiga. Ada rasa malu, ada penyesalan yang berat. Raka sudah cukup kuat untuk duduk di kursi roda. Aku menemaninya masuk ke ruang keluarga. Semua orang berdiri, menunduk dalam diam. Mertua akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. Arini, maafkan ibu. Selama ini ibu sudah menuduhmu macam-macam. Mandul, perebut harta, bahkan peracun. Padahal kenyataannya, kaulah yang paling tulus menjaga keluarga ini. Air mataku langsung jatuh. Kata-kata itu sudah lama kutunggu, tapi ternyata rasanya tetap perih ketika diingat kembali. Semua luka lama seakan terbuka lagi. Raka menatap ibunya. Dengan suara tegas ia berkata, Bu, kalau bukan karena Arini, mungkin aku tidak ada di sini sekarang. Dialah yang merawatku siang malam. Dialah yang menutupi semua kekurangan keluarga ini tanpa pernah mengeluh. Arini bukan beban, bukan perusak. Dia adalah penopang hidupku. Semua orang terdiam. Dina,
yang biasanya paling keras, tiba-tiba berlutut di depanku. Air matanya jatuh deras. Kakak Rini, aku benar-benar menyesal. Semua fitnah yang kulontarkan, semua kebencian yang kuberi, ternyata aku sendiri yang salah. Kalau kakak mau, hukumlah aku. Tapi kumohon, jangan benci aku selamanya. Aku menatapnya lama. Ada bagian dari diriku yang masih sakit, tapi aku tahu dendam tidak akan menyembuhkan apapun. Aku menarik napas panjang dan berkata, aku tidak ingin menghukummu, Dina. Aku hanya ingin kamu belajar dari kesalahanmu. Jangan lagi menyakiti orang yang tidak bersalah, Dina terisak. Terima kasih, Kak. Mertua mendekat, lalu dengan langkah berat ia berlutut pula di hadapanku. Ibu sungguh malu, Arini. Ternyata selama ini ibu buta oleh kebencian. Ibu menyesal sudah mengusirmu, menyesal sudah memanggilmu mandul, menyesal sudah membuatmu menangis. Ibu tidak pantas menjadi mertua sepertimu. Aku tercekat. Pemandangan itu membuat semua tamu ikut menangis. Mertua yang selama ini angkuh, kini bersujud di kakiku, memohon maaf dengan sepenuh hati. Aku segera membungkuk, mengangkat tubuhnya dengan lembut. Bu, jangan seperti itu. Saya bukan malaikat. Saya hanya seorang istri yang mencintai suaminya. Saya pak ikhlas merawat Raka, bukan untuk mencari pengakuan. Tapi kalau ibu benar-benar menyesal, buktikan dengan menerima saya apa adanya. Mertua menangis terseduh, memelukku erat. Ibu janji, mulai hari ini kamu anak ibu juga. Tidak ada lagi perbedaan. Hari-hari setelah itu berubah. Keluarga yang dulu membenciku, kini mulai menghargai. Mereka malu pada tetangga, karena gosip yang mereka sebarkan ternyata bohong belaka. Tapi aku tidak ingin menambah aib. Aku memilih diam dan membiarkan waktu memperbaiki semuanya. Raka semakin pulih. Setiap kali ia menatapku, ada sinar bangga di matanya. Akhirnya mereka tahu, Rin. Akhirnya mereka sadar siapa kamu sebenarnya. Aku tersenyum, meski masih ada sisa luka. Yang penting sekarang, kamu sehat. Itu sudah cukup bagiku. Ia menggenggam tanganku erat. Aku janji, mulai hari ini, aku yang akan selalu melindungimu. Aku menatap langit sore dari jendela rumah sakit. Hati ini terasa lega. Semua fitnah, semua air mata, akhirnya terbalas dengan kebenaran. Dan penyesalan mereka adalah bukti bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia.